Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Ramadan dari kelas 12 IPA 5 presensi 6 akan menjelaskan tentang peran KPK di tingkat daerah atau kabupaten. Konteks penegakan pemberantasan korupsi di daerah dipandang penting untuk membentuk kelembagaan KPK di daerah sesuai komitmen untuk mewujudkan desain tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan keleluasaan pada daerah yang menekan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Daerah diberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Desakan publik yang terus-menerus menyuarakan agar institusi tersebut menangani kasus korupsi secara serius diimbali dengan macetnya proses hukum di tingkat penyidikan atau penyidikan. KPK perwakilan di daerah hadir dan dikonstruksikan guna menjawab permasalahan tersebut dengan bermodalkan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Kehadiran KPK perwakilan di daerah diharapkan bisa jadi akan dapat mengontrol hasrat korupsi yang lahir dari kekuasaan tanpa batas sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa absolute power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely, yang berarti kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan mutlak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Ganza, kelas 12 MIPA 5 presensi 7, akan menjelaskan peran KPK di tingkat provinsi. Peran KPK di tingkat provinsi yang pertama yaitu melakukan segala macam bentuk koordinasi dengan berbagai macam instansi yang memiliki wewenang di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan supervisi dari instansi yang memiliki wewenang di dalam melakukan pemberantasan tindak korupsi. Yang ketiga, melakukan segala macam bentuk penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap segala macam bentuk tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan berbagai macam bentuk tindakan untuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, hingga monitoring dari penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah negara, namun hanya menangani di tingkat provinsi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Jadali Tabris, presensi 8 dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya akan membahas peran KPK di tingkat nasional. Peran KPK di tingkat nasional adalah yang pertama, penindakan korupsi secara represif melalui operasi tangkap tangan atau OTT, atau yang disebut sebagai peran oversight. Yang kedua, pencegahan korupsi secara edukatif dan preventif melalui pemberian rekomendasi strategis baik terhadap kebijakan atau masalah publik atau yang disebut sebagai insight, peran insight, maupun dalam memberikan rekomendasi alternatif solusi masa depan atau yang disebut sebagai peran foresight. Selama ini KPK dinilai baru sebatas berperan sebagai oversight, yakni melakukan upaya represif dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang seringkali berujung pada tindakan operasi tangkap tangan atau yang disebut sebagai OTT. Mengenai peran insight, KPK diharapkan dapat memberikan pendapat ataupun penilaian mengenai program-program kebijakan nasional dan operasi yang kinerjanya baik. Sedangkan peran foresight yakni dengan memberikan tinjauan masa depan melalui sorotan implikasi jangka panjang dari suatu keputusan atau kebijakan pemerintah saat ini. Di samping itu, peran ini dapat pula dilakukan dengan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi negara dan masyarakat, sehingga berbagai permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diantisipasi. Peran yang selanjutnya adalah menjaga ketahanan fungsi-fungsi APBN yang meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Hal itu dimaksudkan agar ketahanan fungsi APBN dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dengan proses pengawalan mulai dari perencanaan sampai dengan pencapaian output langsung yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pencegahan tindak pidana korupsi secara
intensif, yaitu melalui koordinasi, supervisi, dan monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Ramawati dari kelas 12 IPA 5 presensi 9. Saya akan membacakan kesimpulan dari peran KPK di 3 tingkat, yaitu kabupaten, provinsi, dan nasional. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Yang pertama, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervise. Ketiga, penyelidikan. Keempat, penyidikan. Dan kelima, penuntutan melakukan tindakan pencegahan dan melakukan pemantauan atau monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah: pertama, mengkoordinasikan penyelidikan. Kedua, penyidikan. Ketiga, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, meletakkan sistem pelaporan. Dan kelima, meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk selanjutnya adalah soal latihan yang akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu soal-soal tentang peran KPK. Soal yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu A. Nomor 28 Tahun 2002, B. Nomor 30 Tahun 2002, C. Nomor 28 Tahun 2003, D. Nomor 18 Tahun 2002, E. Nomor 30 Tahun 2003. Jawaban yang benar adalah B. Soal yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengadili setiap perkara tindak pidana korupsi. 2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan tindakan penyadapan yang bukan tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang merupakan tugas dari KPK menurut undang-undang adalah: A. Nomor 1, B. Nomor 1, 2, 3, dan 4, C. Nomor 1 dan nomor 3, D. Nomor 2 dan nomor 1, E. Nomor 4 dan nomor 1. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya soal yang ketiga. Di antara pernyataan berikut, manakah yang merupakan wewenang KPK? A. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. B. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. C. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi. E. Mengadakan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan beberapa kejadian berikut ini. 1. Beberapa pelajar yang sedang melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. 2. Beberapa pelajar yang melakukan aksi demo. 3. Beberapa pemuda yang terlihat memiliki gestur mencurigakan di supermarket. 4. Perusahaan yang melakukan proyek suatu negara. Dari beberapa kegiatan tersebut, kegiatan yang diawasi oleh KPK adalah: A. Nomor 1, B. Nomor 2 dan nomor 3, C. Nomor 4, D. Nomor 3 dan nomor 1, E. Nomor 3. Jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yaitu: A. Peran masyarakat dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari KKN yang dilaksanakan dengan mentaati peraturan serta hukum yang berlaku. B.
Peran aktif masyarakat dalam mengawasi tindakan pidana korupsi di lingkungan masyarakat. C. Peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi dengan melakukan monitoring. D. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat di pemerintahan. E. Peran aktif lembaga keuangan dalam mengawasi tugas yang dilaksanakan oleh badan eksekutif dan badan legislatif. Jawaban yang benar adalah A. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.